Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita ini ada segumpal darah, ya. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, apabila segumpal darah ini sehat, baik, ya, maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat, apabila segumpal darah ini rusak, ya, fasadal jasadu kulluhu, maka seluruhnya, ya, akan menjadi rusak. Apa itu? Wahiyal qalbu, dialah yang dinamai dengan hati. Begitupun kita duduk di sini, Allah nggak lihat tampilan kita. Yang Allah lihat adalah hati kita. Maka innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah nggak melihat model tampilan kita, tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kita semuanya. Pastinya kalau kita mau berjumpa dengan orang, muka kita cemong, malu nggak? Malu. Muka cemong berantakan, kita mau ketemu orang. Atau anak muda dah, anak muda, kalau mukanya jerawatnya banyak, begitu mau ketemu orang, malu nggak? Malu, dia nggak mau keluar, nunggu apa? Nunggu jerawatnya panen, ya, seminggu kemudian baru pengen keluar. Karena apa? Itu wajahnya ada jerawat, kadang-kadang ditutup-tutupin. Nah itulah, lah kita harus lebih malu apabila di hati kita cemong, apabila di hati kita banyak kotornya. Kita menghadap Allah Ta'ala harus lebih malu, ya. Apa sih yang menyebabkan hati kita cemong ini? Ya, sirik sama orang, dengki sama orang, keki sama orang, hasud sama orang, rendahin orang, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati. Apalagi antar gede ambeknya, ya ini orang gede ambek mah umurnya pendek. Nah makanya itu jadi penyakit, ya. Bahayanya penyakit hati ini luar biasa. Apabila seseorang, ya, seseorang begitu sakitnya kanker seumpama, begitu sakit kanker menyebabkan dia meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, diurus jenazahnya. Begitu diurus jenazahnya, dimakamkan ini jenazah. Begitu dimakamkan, kira-kira itu penyakitnya masih berjalan terus apa udahan? Berjalan terus? Hah? Udahan atau berjalan terus itu penyakitnya? Udahan. Nggak berkelanjutan itu penyakit kankernya di dalam kubur. Kali ada ngeliat jenazah kankeran, kan nggak ada. Kagak ada juga. Dan gak menjadi sebab dia nanti sengsara di hadapan Allah. Kan gak mungkin orang datang ke hadapan Allah dengan masalahnya apa, dengan kepayahan, dimasukkan neraka dengan sebab apa? Sebab kanker, gak ada. Maka penyakit zahir begitu masuk lubang kubur, penyakitnya pun juga selesai. Tapi ada penyakit yang enggak akan selesai, malah penyakit itu akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu penyakit batin, penyakit hati. Apabila dia meninggal dengan mempunyai hati yang dengki sama orang, hati yang jahat sama orang, hati yang selalu buruk sangka sama orang, meninggal dunia dia. Begitu meninggal dunia, diurus, masuk kubur, kira-kira ini penyakit hatinya udahan apa terus berlangsung? Terus berlangsung, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hartanya banyak, apapun segala pangkatnya banyak, titelnya bererot, menghadap Allah dengan hati yang berpenyakit, maka hidupnya di akhirat menjadi sengsara. Karena apa? Orang yang selamat itu biqalbin salim, orang menghadap Allah dengan hati yang selamat.
Nah, maka alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah masih izinkan kita kembali berkumpul. Ini adalah suatu kenikmatan. Kita dapat berkumpul membaca salawat bersama. Nah, yang sudah seumpama hati kita benahin sedikit demi sedikit. Ya. Memang harus berubah kita. Jangan terus terpuruk. Kita harus berubah sekarang. Yang tadinya gampang kesal sama orang, yang tadinya gampang syirik sama orang, keki, dengki dan lain sebagainya, sekarang harus dihilangkan pelan-pelan, harus dirubah pelan-pelan supaya kita selamat, ya. Karena nggak ada yang tahu masing-masing diri kita kapan pulang ke rahmatullah. Maka kesempatan yang ada gunakan dengan sebaik-baiknya.